Hello my student. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Temennya hadir semua enggak? Mungkin ada yang sakit atau izin. Oke, alhamdulillah bisa hadir semua ya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita selalu diberikan kesehatan. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, kita tetap ya di mapel KWU atau kewirausahaan. Nah, bab kita kali ini yaitu tentang usaha pengolahan makanan khas daerah yang dimodifikasi. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, kita lihat gambar dulu ya. Oke, kemudian selain melakukan inovasi, di sini ada tantangan. Jadi kita itu harus menerima tantangan. Contoh tantangan tersebut, misalkan produknya kita itu sama dengan tiga temannya kita dan tempatnya penjualannya kita itu sama, lokasi pasarnya kita sama, jadi kita itu harus menerima tantangan. Nah, cara menerima tantangan itu bagaimana? Kita harus tetap semangat. Kita harus tetap semangat dan tetap mencari solusi, kemudian kita harus mencari inovasi-inovasi yang baik, yang bagus dan menarik gitu, agar para konsumen itu tidak bosan dengan produknya kita. Karena sifatnya manusia itu cepat bosan, makanya kita itu harus pintar-pintar mencari solusi agar konsumennya kita atau pelanggannya kita tidak cepat bosan. Kemudian langkah menyusun perencanaan usaha pengolahan makanan khas daerah yang dimodifikasi, yaitu yang pertama membuat variasi rasa. Nah, membuat variasi rasa seperti yang ibu contohkan tadi, bakso sekarang itu banyak variasi rasanya. Contohnya ada bakso rasa keju, ada bakso rasa pedas, ada bakso isinya telur, ada bakso isinya daging, dan bahkan ada bakso yang isinya sosis. Nah, itu termasuk ke varian rasa. Nah, itu untuk jenis bakso. Apalagi ke nasi goreng. Nasi goreng itu banyak sekali pilihannya. Kemudian di kue-kue kayak donat. Donat itu seperti yang ibu jelaskan di semester 1 kemarin atau di kelas sebelumnya, ibu juga pernah menjelaskan bahwa donat ini adalah makanan khas daerah dari zaman dulu. Nah, di zaman dulu donat itu biasanya hanya donat kemudian dikasih mentega kemudian mesis. Sangat berbeda dengan sekarang. Sekarang itu sangat bervariasi. Bahkan donatnya juga bentuknya berbeda dan rasanya juga berbeda gitu. Jadi kita itu harus benar-benar pinter memberikan variasi rasa kepada pelanggan. Cari variasi rasa yang sangat membuat pelanggan itu tertarik kepada produknya kita. Kemudian berikutnya ada variasi bahan. Nah, membuat variasi bahan dan rasa ini berbeda ya. Kalau rasa itu bisa dari topping, ya bisa dari bahan utamanya. Nah, kalau variasi bahan ini misalkan kita ke bahan utamanya. Contohnya bakso. Nah, setahu kita bakso daging kan. Nah, kita ubah variasi bahannya. Jangan bakso daging saja. Misalkan kita bikin bakso cumi, atau kita bikin bakso udang, atau kita bikin bakso yang sayur, bukan buah, sayur gitu. Misalkan bakso wortel gitu. Jadi selain kita memberikan daging yang digiling, tapi di dagingnya itu kita giling juga misalkan wortel gitu. Jadi di situ ada variasi bahan. Kemudian selain variasi bahan yaitu membuat inovasi cara
pengolahannya. Nah, inovasi cara pengolahannya sekarang cara mengolah makanan itu berbagai macam, bermacam-macam, tergantung dari kita cara mengolahnya. Nah, contoh misalkan bakso, tetap di bakso ya. Nah, kita bakso setaunya kita itu biasanya berkuah. Namanya saja bakso pasti temannya adalah kuah. Tapi sekarang cara pengolahannya berbeda. Ada namanya bakso bakar. Nah, itu termasuk ke modifikasi juga. Kok ada sih bakso dibakar gitu? Ya ada. Dengan cara kita mengolahnya dengan melakukan suatu inovasi, maka orang itu yang awalnya tidak terbiasa, maka ke belakangnya akan terbiasa. Jadi itu adalah contoh inovasi cara pengolahan. Kan pengolahan ini banyak macamnya. Ada cara memasak dengan merebus, kemudian menggoreng, memanggang, membakar, mengetim, bahkan ada yang disangrai gitu, jadi macam-macam. Oke, kemudian membuat kemasan yang unik. Nah, kemasan ini penting. Usahakan produknya kita itu terkemas rapi, jangan sampai tidak terkemas. Kenapa? Karena jika tidak terkemas, tidak ada kemasannya, biasanya produknya kita itu satu, kalau makanan basah ya cepat terkena debu, kemudian cepat basi, kemudian disamperin lalat, jadi ada kumannya, kemudian bisa berdebu dan bisa berjamur gitu. Makanya kita harus membuat kemasan yang unik. Nah, kemasan yang unik sekarang banyak, sangat banyak. Bisa kemasan kayak kemasannya bakso. Kalau dulu kan biasanya dibungkus dengan plastik, tapi sekarang ada mangkok khusus bakso gitu, atau bahkan ada mangkok yang bisa menyimpan panas. Jadi di kemasannya itu kita bisa memberikan variasi gambar, misalkan gambar baksonya seperti apa, kemudian nama dari produknya kita itu apa gitu. Jadi buatlah kemasan yang unik, yang semenarik mungkin. Oke, cukup sekian penjelasan tentang makanan khas daerah yang dimodifikasi. Kita bisa lanjut materi kita di pertemuan berikutnya. Mungkin ada pertanyaan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, Ibu akan memberikan tugas, yaitu tugasnya kalian, silahkan kalian mendatangi kantin sekolah, kemudian kalian cari makanan-makanan khas daerah apa saja yang ada di kantin tersebut, kemudian dijadikan dua. Satu, makanan khas daerah tanpa dilakukan modifikasi, dan satunya lagi makanan khas daerah apa yang sudah melakukan modifikasi. Minimal 5 produk. Jadi yang tidak dimodifikasi 5 produk, yang dimodifikasi 5 produk. Silahkan kalian ke kantin sekolah jam istirahat, kemudian letakkan di kertas folio, dikasih nama, kemudian dikumpulkan minggu depan. Oke? Baik, kalau tidak ada pertanyaan karena waktunya kita sudah habis, sudah pergantian jam, Ibu akhiri. Semoga ilmu yang Ibu berikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.